Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang para oknum-oknum anak cucu Nabi yang tingkah lakunya sesungguhnya bikin malu Nabi Muhammad Rasulullah. Perilaku mereka itu sangat memalukan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung bahwa mereka itu sebenarnya sudah menghina Nabi Muhammad Rasulullah. Kita contohkan tentang si Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Bahar Smith, Hanif, dan berbagai macam lah. Yang jelasnya para oknum kroco Monas. Mereka ini selalu berdakwah dengan sebuah doktrin-doktrin yang membawakan anak cucu Nabi Muhammad. Mereka selalu mengatakan kami ini anak cucu Nabi Muhammad yang harus dihormati, harus dimuliakan, harus dicintai. Nah, padahal mereka ini adalah orang-orang yang bikin malu, orang-orang yang menampar wajah Nabi Muhammad sebenarnya. Contohnya apa? Ada Rizik Syihab. Dia mencaci maki presiden dengan sebutan-sebutan yang tak wajar, mencaci maki orang. Contoh lagi si Bahar Smith, dia mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai yang alim. Contoh lagi si Taufik Assegaf mengatakan kiai-kiai kroco. Si Hanif mengatakan bahwa kami inilah majikan kalian. Tapi perilakunya itulah perilaku mereka yang sudah mencoreng nama Nabi Muhammad, mencoreng atau menampar wajahnya Nabi Muhammad Rasulullah. Dan ini sebenarnya bikin malu. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bikin malu, orang-orang yang merusak Islam sebenarnya, orang-orang yang merusak ajaran agama Islam. Dan ini perlu disikapi. Mereka sebenarnya tuh orang-orang yang memberontak di dalam Islam. Mereka bukan orang benar. Orang benar nggak seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah tak pernah seperti mereka. Nabi Muhammad Rasulullah sampai para ulama itu nggak pernah seperti mereka, mencaci maki, menghujat. Ada lagi hal yang paling bodohnya itu mereka melelang-lelang. Contohnya bekas air minum mereka itu dilelang mereka dengan harga jutaan. Sorban dilelang mereka dengan harga jutaan. Siwa dilelang dengan harga jutaan. Intinya air bekas minum mereka bisa dilelang dengan harga jutaan. Nah, padahal dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad nggak pernah ada ajaran seperti itu. Sekalipun itu alasan mereka ya untuk membantu pesantren, untuk membangun pesantren, nggak ada pernah ajaran Rasulullah seperti itu. Rasulullah kalau mau membangun apapun tinggal minta sama Allah, bukan melelang-lelang barang. Dan Rasul itu memberikan sorban, memberikan barang, nggak pernah minta imbalan, kasih aja gratis. Karena Allah, para nabi-nabi Rasul itu semua berbuat karena Allah. Dan itu adalah sunnahnya para nabi, itu sunnah. Nah, oknum-oknum tersebut berarti tidak mengikuti sunnah. Mulut mereka mengaku anak cucu Nabi Muhammad, mulut mereka mengikuti sunnah, tapi kenyataannya tidak mereka ikuti. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengikuti itu. Mereka tidak pernah mengikuti sunnahnya para nabi, sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah. Dan yang paling parah itu mereka selalu menjual agama ini dengan nama Nabi Muhammad. Mereka selalu mengucapkan kami anak cucu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Muhammad sendiri mengakui. Dan mereka, oknum-oknum tak mengakui. Hanya mengakui anak cucu Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad.
Nah, ini sebenarnya pembodohan besar terhadap umat manusia, terhadap rakyat Indonesia. Padahal sederhana. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada Nabi Adam dan para nabi-nabi lainnya, dan mereka semua para rasul-rasul Allah, dan mereka semua ahlul bait. Nabi Adam ahlul bait, Nabi Ibrahim ahlul bait, Nabi Isa ahlul bait, Nabi Idris, semua ahlul bait. Jadi mereka menganggap diri mereka saja yang ahlul bait, anak cucu Nabi Muhammad, yang harus dimuliakan, yang harus dicintai. Macam mana kita memuliakan oknum habaib yang mereka tuh berbohong, membodohi? Haram hukumnya. Ngapain pula muliakan orang yang suka menokoh, suka berbohong? Karena orang yang suka berbohong tuh diazab Allah. Baca itu Al-Baqarah ayat 10. Walahum azabun alima bima kanu yakzibun. Sungguhnya azabku sangatlah pedih disebabkan engkau berdusta. Nah, macam mana kita memuliakan seorang pembohong? Sekalipun mereka anak cucu Nabi Muhammad. Kan nggak mungkin. Mereka kerja membodohi, membohong-bohongi rakyat Indonesia. Itu tadi contohnya. Bekas air minum mereka bisa dihargai dengan jutaan, dilelang mereka dengan harga mahal. Siwak mereka dihargai dengan 1 jutaan. Sorban mereka, emangnya kalian siapa? Siapa kali kalian rupanya? Para nabi dan rasul, para ulama warasul anbiya, mereka itu dimuliakan Allah, bukan meminta dimuliakan sama manusia. Bukan manusia yang memuliakan, bukan diminta sama manusia untuk memuliakan mereka, tidak. Para nabi dan rasul itu dimuliakan Allah, dan itu sunnah. Kita berbuat, kalau memang sudah Allah nanti muliakan, maka wajiblah bagi manusia memuliakan. Tapi kalau belum ada Allah memuliakan, macam mana pula kalian meminta kepada manusia untuk dimuliakan, untuk dicintai? Kalau nggak dicintai anak cucu Nabi Muhammad nanti masuk neraka. Itu pembodohan namanya. Urusan neraka surga itu bukan urusan kalian, bukan urusan para oknum habaib, bukan para oknum ba'alawi, bukan. Urusan surga neraka itu urusan Allah, urusan yang punya nama. Dan ini kalian lakukan pembodohan nih, Bahar Smith dan kawan-kawan, Rizik, Taufik dan lainnya. Pembodohan nama. Urusan surga neraka kok bukan urusan kalian. Ngapain pula kalian urus? Masa surga neraka itu urusan Allah. Mau Allah campakkan ke laut, mau Allah masukkan ke neraka, mau Allah masukkan ke surga, itu urusan Allah, urusan yang punya nama. Oke teman-teman, itu tadi tentang bincang-bincang tentang sedikit keterangan-keterangan bahwa ini sebenarnya adalah pembodohan kepada rakyat Indonesia, yang mereka itu mengkultuskan, mengkultuskan agar orang lebih mengutamakan para habaib ketimbang para ulama-ulama ataupun kiai. Ini sebenarnya motif mereka seperti ini. Mereka arahkan semua itu agar manusia ini lebih mengutamakan habaib seperti mereka. Ulama warasul anbiya, para kiai itu di nomor 100 kan sama mereka, di nomor belakangkan. Ini gaungan mereka, ini sistem marketing mereka sebenarnya. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak. Lebih dan kurang mohon maaf dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.